Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudu menurut bahasa diambil dari kata wudu'ah yang artinya bagus. Sedangkan menurut istilah wudu yaitu menggunakan air yang suci juga mensucikan dengan cara yang khusus. Di 4 anggota badan yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki serta diawali dengan niat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam berwudu. Lalu, apa sajakah kesalahan umum dalam berwudu itu? Di sini kami akan memaparkan sedikitnya tentang 10 kesalahan umum dalam berwudu, yaitu sebagaimana berikut ini. Pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna di dalam membasuh anggota wudu sehingga mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimakumullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat itu beliau melewati kami, juga orang-orang yang sedang berwudu, lalu beliau berkata, 'Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka.'" Dan dari Khalid bin Mi'i juga dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu, besarnya seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudu dari awal bagi setiap orang yang meninggalkan membasuh anggota wudunya sekalipun sekecil apapun sesuai yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat-sholat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang tersirat dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Keempat, tidak membasuh seluruh kepala. Membasuh sebagian kepala, semisal hanya membasuh bagian depannya saja, adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam surat Al-Maidah ayat 6 telah disebutkan, "Dan basuhlah kepalamu." Kepala di sini maknanya tentu seluruh kepala, bukan sebagiannya saja. Diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai tata cara membasuh kepala dalam wudu. Kemudian Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangan. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan ke depan, dimulai dari bagian depan kepalanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau gerakkan kembali ke tempat ia mulai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah termasuk ke dalam hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya.
Riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Keenam, tidak mencuci lengan hingga siku. Padahal Allah Ta'ala berfirman mengenai rukun wudu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudunya. Ada sebagian orang yang tertidur di dalam masjid. Kemudian ketika iqamat dikumandangkan, dibangunkanlah oleh orang yang di sebelahnya. Lalu dia langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini diwajibkan baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Tetapi kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga dia masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Kedelapan, meninggalkan istinsyaq dan istinsor. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsor adalah mengeluarkannya dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidungnya. Dalil tentang istinsyaq dan istinsor adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebenarnya tidaklah demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan, tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bahwa mengusap leher termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi mengusapnya tidak disyariatkan. Yang terakhir adalah doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah membaca bismillah saat awal berwudu, niat mengangkat hadas kecil saat membasuh muka, dan disunahkan membaca doa setelah selesai berwudu. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap keridhoannya. Wallahu a'lam bishawab.